Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Ada seorang pengusaha Kristen yang bernama Dr. Roy Laurin. Satu saat, dia bersama beberapa rekannya mengadakan perjalanan bisnis ke Korea Selatan. Lalu, dia memakai jasa seorang misionaris yang dikenalnya di Korea untuk memandu dan menerjemahkan bahasa untuk dia bersama para rekannya. Dan satu waktu ketika mereka sedang berjalan, sampailah mereka di sebuah ladang di tepi jalan. Ada seorang pemuda dan seorang bapak, jadi seperti ayah dan anak begitu. Mereka sedang membajak ladang tanpa pertolongan kerbau. Jadi mereka sama-sama memegang alat bajak itu, mereka saling bekerja sama membajak ladang yang akan mereka tanami. Dan pengusaha Kristen ini sangat tertarik melihat adegan itu. Dr. Roy lalu memotret mereka. Dan dia berkata kepada misionaris itu, "Wah, sangat menarik sekali. Dan saya kira orang-orang ini sangat miskin." Karena dia berpikir mereka tidak memiliki kerbau. Lalu misionaris ini menjawab, mereka berdua adalah ayah dan anak. Mereka orang Kristen. Dan waktu gereja akan dibangun, mereka begitu ingin mempersembahkan sesuatu untuk pembangunan gereja. Tetapi mereka tidak punya uang. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menjual satu-satunya kerbau yang mereka punya dan memberikan hasilnya kepada gereja. Sehingga beginilah akhirnya mereka harus membajak ladang tanpa bantuan kerbau. Sang pengusaha terdiam sejenak dan kemudian berseru, "Wah, itu benar-benar pengorbanan yang sejati." Dan misionaris ini berkata, "Betul." Bahkan mereka menganggap beruntung dapat memberikan korban persembahan karena mereka punya kerbau yang bisa dijual. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan korban persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Ada banyak orang ketika mereka memberi persembahan untuk gereja, mereka merasa berjasa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka berjasa kepada Tuhan. Apa yang mereka beri itu seringkali membuat mereka juga merasa bahwa mereka memiliki kuasa untuk turut mengatur manajemen gereja dan aturan-aturan di dalam pelayanan. Ada banyak orang-orang kaya yang bisa memberi dari kelebihannya. Itu bukan korban. Karena sementara mereka memberi, mereka masih memiliki banyak. Tetapi mereka seringkali merasa mereka berhak menjadi Tuhan atas sesamanya. Karena orang-orang yang mereka bantu itu harusnya merasa berhutang budi. Dan mereka merasa berjasa menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga mereka dapat mengatur kehidupan orang-orang yang mereka tolong. 2 Korintus 9 ayat 11-12 berkata, "Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah." Jadi biasakanlah bahwa apa yang kita beri adalah korban syukur kepada Allah. Kalau kita bisa memberi satu korban bukan karena kita berjasa pada institusi yang kita bantu, tetapi karena kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Dan kita memberi bukan supaya kita diberkati dengan limpah. Lalu kita menuntut Tuhan, saya sudah memberi, harusnya saya diberkati. Tapi biasakanlah kita memberi korban syukur kepada Allah karena kita sudah diberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.